99% orang-orang yang gagal di dunia ini adalah mereka yang suka bikin alasan. Jika Anda tidak mau menjadi orang yang gagal, Anda tidak boleh menjadi orang yang suka buat alasan. Yang kedua, mengapa kita perlu berubah? Alasan yang kedua, kenapa kita perlu berubah? Prinsip yang kedua, kenapa kita perlu berubah? Berubahlah sekarang. Kalau tidak, kita akan mati. Berubah sekarang. Jangan tunggu besok. Karena tomorrow never come. Putuskan hari ini. Kalau kamu tidak mau berubah, sekalipun kamu sudah diberi kesempatan berkali-kali, suatu kali tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tidak ada pembelaan dari surga, tidak ada pembelaan dari Yesus, tidak ada pembelaan dari Roh Kudus, tidak ada pembelaan dari Bapa di surga. Anda akan mati. Matius pasal 21, ayat 18-20. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanan Yesus kembali ke kota Yerusalem. Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga matilah dan keringlah pohon ara itu. Ayat 20, melihat kejadian itu tercengang-cenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Hei, waktu Yesus pagi hari sedang keluar dari Betania, dia belum sempat sarapan. Dalam perjalanan menuju ke kota Yerusalem dari kota Betania yang jaraknya kira-kira sekitar 7 mil, dia lapar, dia melihat satu pohon ara yang penuh dengan daun. Dan saya masih tahu bahwa pohon ara ini punya keunikan. Pohon ara ini punya keunikan yaitu berbuah dulu baru berdaun. Biasa di mana-mana setiap pohon itu berdaun dulu baru berbuah. Biasa di mana-mana pohon itu berdaun dulu baru berbunga. Tapi keunikan daripada pohon ara, dia berbuah dulu baru berdaun. Dia berbunga dulu baru berdaun. Jadi dalam konsep pemikiran setiap orang, begitu ada daun pasti ada buah. Begitu Yesus mendekati pohon ara itu dan dia kaget, dia cari satu kuncup buah tidak ditemukan. Dan Tuhan berkata mulai hari ini dan selama-lamanya kamu tidak akan lagi berbuah. Saat itu juga pohon yang giant seperti beringin menciut kecil seperti tangkai yang tidak ada dahannya. Menunjukkan bahwa kalau orang sudah diberi kesempatan berkali-kali tidak berubah juga, konsekuensinya besar. Konsekuensinya mengerikan. Itu sebabnya jangan pernah menunda untuk berubah. Menunda itu kenikmatannya sementara. Tapi harga yang perlu Anda bayar sangat mahal. Sebagai contoh, kalau Anda menunda belajar, kalau Anda menunda mempersiapkan diri, menyebabkan Anda gagal. Anda gagal bukan karena Anda bodoh. Anda gagal karena Anda kurang persiap. Anda berhasil bukan karena Anda jenius. Anda berhasil, Anda matang persiapan. Kenapa sebuah pesta perkawinan tidak pernah gagal? Saya hampir tidak pernah menemukan di planet ini sebuah pesta perkawinan gagal. Karena sebuah pesta perkawinan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tidak ada sebuah pesta perkawinan yang dipersiapkan satu malam sebelumnya. Namun kenapa sebuah rumah tangga seringkali gagal? Berantakan. Karena tidak pernah terus belajar. Tidak pernah terus mempersiapkan diri. Berikutnya, menunda bekerja membuat Anda miskin. Sebetulnya gak ada orang miskin di planet ini. Yang ada adalah orang malas. Orang rajin pangkal kaya. Orang malas pangkal miskin. Jadi jangan nunda untuk bangun pagi. Jangan nunda untuk mengerjakan tugasmu. Jangan nunda untuk Anda datang on time. Berikutnya, menunda waktu membuat Anda terlambat. Anda menunda untuk berangkat ke bandara mengakibatkan Anda ketinggalan pesawat. Akibat Anda ketinggalan pesawat, Anda harus beli tiket penerbangan berikutnya. Yang notabene kalau Anda beli tiket penerbangan Gosio di airport tidak ada harga promo. Anda akan dipukul dengan harga yang tertinggi. Gak ada pilihan. Akibatnya Anda bayar tiket 2 kali dan Anda buang waktu 2 kali. Menunda melakukan kehendak Allah, penyesalan seumur hidup. Kalau Yusuf sudah diberitahu sama Tuhan, segera berangkat dari Bethlehem ke Mesir. Raja Herodes akan membunuh anak ini. Dia nunda bangun pagi. Dia bilang, Tuhan saya baru saja tadi malam melayani orang-orang Majus. Kasih saya waktu untuk istirahat lagi. Dia tidur dan tidak beranjak dari kota Bethlehem untuk pergi mengikuti suara Tuhan ke Mesir. Raja Herodes datang pagi hari dan membunuh baby Yesus. Saudara, menunda kenikmatan sementara. Tapi harga yang perlu kita bayar mahal. Sebetulnya tidak ada kekurangan waktu. Yang ada Anda tidak fokus. Tidak fokus menyebabkan Anda kekurangan waktu. Dan ini dia, kesulitan terbesar
Seseorang untuk berubah adalah making excuse. Selalu buat alasan. Dan George Washington Carver berkata, 99% of the failure come from the people who have the habit of making excuse. If you don't want to be a failure, you must not accept excuse. 99% orang-orang yang gagal di dunia ini adalah mereka yang suka bikin alasan. Jika Anda tidak mau menjadi orang yang gagal, Anda tidak boleh menjadi orang yang suka buat alasan. Waktu Anda ditanya, kenapa kamu datang terlambat? Alasan, macet. Udah tahu kota Jakarta macet. Nggak pernah kota Jakarta nggak macet. Jadi kalau Anda tahu jalan macet, berangkatlah jauh-jauh jam, jauh-jauh waktu sebelumnya. Jangan bikin alasan karena macet. Selama kamu bikin alasan, kamu gak akan pernah jadi orang yang berhasil. 99% orang gagal bukan karena bodoh, tapi karena suka bikin alasan. Kalau ada orang tegur kamu, jangan bikin alasan. Buka hati dengan lapang besar hati. Dan kemudian dengerin terbaik-baik dulu. Jangan komen. Orang gak butuh komenmu. Orang gak butuh alasanmu. Orang butuh perbaikan dirimu. Tuhan gak butuh alasanmu. Karena orang yang punya alasan adalah orang yang gak merasa bahwa dirinya salah. Orang yang bikin alasan adalah orang yang merasa tidak pernah sakit dalam hidupnya. Saya beritahu, kalau Anda sakit, Anda datang ke dokter. Lalu kemudian Anda sakit, Anda datang ke dokter. Dan dokter kasih tahu penyakitmu. Dan kamu berkata, ini bukan penyakit saya, ini bukan penyakit saya. Mau diberitahu sama dokter paling hebat di dunia, kamu gak akan terima kenyataan. Belajarlah terima kenyataan dan bertanggung jawab. Dan lakukan sebuah perubahan.